Gue yakin yang klik video ini pasti pernah merasakan kalau hidupnya itu hampa. Ngerasa bosan, kayak bingung aja mau dipakai buat apa hidupnya. Kalau lu ngerasa kayak begitu, di video ini gue akan jelasin cara bagaimana menemukan tujuan hidup. Yang mana menemukan tujuan hidup itu sederhana, tapi emang agak susah sih. Padahal Mark Twain, penulis terkenal di US Amerika, pernah bilang 2 hari yang terpenting dalam hidup adalah hari dimana kamu dilahirkan dan hari dimana kamu tahu untuk apa hidup itu. Walaupun tujuan hidup memang sangat penting, tapi kenyataannya masih banyak orang yang tidak tahu hidupnya untuk apa. Nah, di sini gue akan jelasin 3 tips yang akan membuat lu nemuin tujuan hidup lu. Tonton sampai habis agar lu bisa paham. Yang pertama, hal baru. Coba tanya ke diri lu sendiri, hal apa yang kira-kira diri lu tertarik dan sukarela untuk mengerjakannya, yang ada timbal baliknya buat diri lu sendiri ataupun bermanfaat bagi orang lain. Kalau masih bingung dengan jawabannya, itu berarti tandanya lu mungkin kurang mengeksplor hal baru dalam hidup lu. Karena mencari tujuan hidup itu sebenarnya bukan kayak lu nemuin duit di jalan, bukan kayak gitu. Juga kayak jalan-jalan di mall terus lu nemuin tujuan hidup. Tujuan hidup gue adalah bikin mall terbesar di dunia, bukan, gak seperti itu. Cara nemuin hal barunya gini, lu coba explore kehidupan lu, keseharian lu. Habis nonton video ini, sadari hal apa yang sekiranya lu minat, yang membuat lu tertarik buat diusahakan dan diperjuangkan, yang punya timbal balik baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Misalnya lu ada ketertarikan nih soal otomotif, juga ada ketertarikan tentang badan bagus, dan lu tertarik juga tentang fashion. Nah, sekarang coba lu perbanyak searching soal otomotif, soal fashion ataupun fitness. Coba jelajahi sampai lu punya gambaran di otak lu, gambaran seperti apa yang ketiganya ini tadi. Yang otomotif misalnya, ngebuka bengkel paling besar di kota ini. Yang fitness, lu jadi fitness influencer atau owner gym. Yang fashion, punya brand pakaian sendiri. Tapi hati-hati, jangan sampai lu belajar sebentar terus langsung ngerasa gak cocok, langsung ngerasa bosan. Misalnya, belajar otomotif hanya sampai kulitnya aja, terus lo ngerasa gini, kayaknya gak cocok nih gue, gak cocok di sini nih bidang gue. Kalau sepengalaman gue, minimal kita mengenali bidang tersebut, setidaknya pernah belajar dan mendalami kira-kira 5 jam. Bukan 5 jam dalam sehari ya, tapi 5 jam yang dilakukan berulang kali setiap minggu. Nah, setelah sudah memikirkan hal tadi, kita lanjut ke step 2, yaitu tanya ke diri lu sendiri. Setelah lu tahu tertarik ke bidang apa dan udah belajar juga, sekarang tanya ke diri lu sendiri, dari bidang-bidang yang lu tertarik tadi, bidang mana yang bisa bikin lu lupa waktu ketika mempelajarinya, yang bikin lu seneng gitu saat mengupgrade-nya, kayak lu ngerasa gak rugi buat mempelajarinya maupun menekuninya. Dan ngembangin bidang itu dari belajar teorinya sampai udah kebayang mau jadi apa dengan bidang tersebut. Jangan batasi diri lu dengan anggap diri gak bisa. Pasang mindset yang kuat, lu pasti bisa kalau belajar dan berusaha. Soalnya orang yang gak punya tujuan hidup bisa jadi sebabnya dia selalu beranggapan dirinya gak bisa, padahal dia udah tahu, dia sudah ketemu hal yang ingin dia tekuni, tapi terhalang dengan pola pikir toksiknya sendiri. Nah, sekarang sisa step yang ketiga, yaitu action. Gue yakin banyak yang nge-stuck di part ini. Ya, mau gimana lagi? Mau sebagus apa bidang lu, tapi nggak ada berusaha ke bidang itu, hanya jadi mimpi. David Goggins, seorang yang pernah dijuluki orang yang punya mental terkuat di dunia, pernah bilang, kita tuh sebenarnya sudah tahu apa yang harusnya kita lakukan, tapi kita memilih untuk tidak melakukannya. Memang step ini adalah step yang paling berat. Yang penting lakukan saja, jangan dengarkan pikiran malas untuk menundanya. Yang penting lakukan saja. Ya memang sakit dalam memaksakan diri, tapi hanya itu jalannya. Tapi bang, gue gak ada motivasi buat melakukannya. Yang kita perlu itu sebenarnya bukan motivasi, tapi disiplin. Ya, disiplin. Disiplin adalah ketika kita melakukan sesuatu yang kita suka dan tidak suka. Karena
Ya, perkembangan diri itu hanya ada ketika kita di luar zona nyaman. Ketika lu melawan rasa malas lu untuk belajar dan berusaha, maka lu sedang di luar zona nyaman lu. Dan ketika lu memilih rebahan sambil scroll sosmed, yaitu lu sedang dalam zona nyaman lu. Sesuai dengan quotes yang terkenal, yaitu growth happen outside your comfort zone. Nah, jadi kesimpulannya, lu bukannya nggak ada tujuan hidup di dunia ini, tapi lu belum ketemu saja. Kalau udah ketemu, pasti lu akan menikmati di setiap detik dalam mengejar tujuan hidup. Jadi itu saja video yang kita buat hari ini. Silahkan komen jika ada yang mau ditanyakan, like dan subscribe jika lu suka ngomongin diri. Semangat!